aja, Li? Lama Ini banget. telat nih kita. 15 menit kamu telat. Sorry, sumpah sorry. Aku juga nggak sengaja kali telatnya ya. Santai aja kenapa sih? Nih, Ngapain sih? Iya. Coba klarifikasi dulu yuk. setoran alam. Coba kalau kalian yang setoran alam, pasti kalian juga telat. Gak apa-apa lah, baiklah. santai. Nggak usah mutung gitu dong, nggak usah pundung ya. Nggak boleh pundung ya? Iya, udah deh mulai aja. Sekarang udah siap? telat. Udah, Udah, oke. udah siap. Oke, kita mulai aja ya, guys. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Salatiga. Sarapan penting nggak ya? Bersama dengan aku, Zahra, dari Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. Dan sekarang aku udah ditemenin sama dua teman aku. Ada, Aku Lili sama dari Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. dan Aku Sasa, aku juga dari Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. ya, jadi di sini tuh aku mempertemukan kalian berdua itu ada maksud tersendiri. Aduh, ngapain nih? Kita bakal ngebahas seputar hal-hal yang menarik banget, apalagi kalau bukan seputar sarapan. Oke. Ya, tapi sebelum itu aku pengen chit-chat dulu nih sama kalian. Kita kan sebagai mahasiswa ya yang udah semester 6, itu tuh kesibukannya ada aja, penuh gitu jadwalnya, dari pagi, siang, sore, malam tuh udah ada jadwalnya, udah kayak idol lah, mirip-mirip lah. Ngelebihin gak sih? Iya, ngelebihin. Betul. Nah, biasanya sebelum memulai hari itu kalian tim selalu sarapan atau tim skip sarapan? Gimana tuh guys? Mungkin dari Lili dulu nih yang telat ya. Aduh, harus di highlight ya, yang telat gitu. Oke, nggak apa-apa. Kalau aku sendiri, aku tim selalu sarapan sih. Karena aku ngerasa sarapan itu sekrusial dan sepenting itu, karena kita tuh menjalani hari butuh tenaga. Jadi intinya itu dulu sih. Aku selalu sarapan. Tim selalu sarapan. Betul. Kalau Sasa gimana, Sa? Kalau aku sih karena datang gasik ya, karena aku sih skip sarapan. Tapi aman ya? Aman ya. Oke, karena Sasa hari ini nggak sarapan, ini aku mau tanya dulu ke Lili. Kamu sarapannya biasanya jam berapa sih, Li? Nah, kalau aku sarapan itu tergantung bangun tidur sama aktivitas apa aja sih yang bakalan aku lakuin di hari itu. Nah, misal hari ini ya, hari ini kan, oh ya, aku ada ini nih ngobrol-ngobrol sama Zara, sama Sasa. Menurut aku ini ringan tapi yang nggak ringan banget gitu, bukan yang kayak kalau misalnya liburan kan ya udah cuma di rumah aja. Ini kan bepergian, jadi aku sarapan itu agak berat tadi. Ada nasi, lauknya ayam, sambel, sama bukan, sama ini tempe orek. Lengkap banget. Enak banget, terus minumnya teh anget. Masya Allah, bagi-bagi ya. Betul, bagi-bagi makannya mulus. Jam berapa tuh? Makanya telat. Makanya telat sarapan. Karena sambelnya kebanyakan. Oh. Nah, jamnya itu karena tadi aku lumayan bangun gasik ya, aku sarapan jam 7:30 teman-teman. Oke, lumayan pagi ya. Nah, Iya. kalau Sasa, kamu kan nggak sarapan, tapi biasanya kalau sarapan tuh jam berapa dan menunya apa aja sih biasanya? Apa langsung makanan berat atau makanan ringan-ringan dulu? Kalau aku sih tergantung yang ada di rumah apa ya. Kalau misalnya telur ya aku pakai telur. Tapi kalau misalnya kayak nggak ada lauk itu aku lebih milih minum susu aja sih. Oke, Biar berangkat ngampus. Kalau untuk jamnya tergantung jam kuliah. Oke. Kalau misalnya jam 7 aku nggak sempet sarapan, jadi cuma minum susu doang. Oke. Tapi kalau misalnya kayak jam 9-an aku masih sempet sarapan. Berarti simpel-simpel aja ya. Simpel-simpel aja. Oke, nah setelah aku tahu nih habit dari kedua temen aku ini, sekarang aku mau mengajak kalian untuk lebih berdiskusi secara lebih mendalam. Nah, kalian udah ready belum nih? Oh, ready banget. Ready banget ya. Jadi aku masih membahas seputar sarapan ini. Aku pengen tahu deh dari sudut pandang kalian. Kita kan dari kecil udah dikasih tahu kalau sarapan itu penting. Sarapan itu penting. Tapi menurut kalian berdua, dari sudut pandang kalian, sarapan itu sepenting apa sih? Mungkin dari Sasa dulu. Menurut aku, sekalipun aku nggak sarapan, tapi aku menganggap sarapan itu penting karena itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan konsentrasi. Jadi kalau kita sarapan, nanti sebelum kita ketemu jam makan siang itu kita tetap bisa berkonsentrasi di jam-jam krusial gitu loh. Jam 9-10 kan agak lapar-lapar kan, tapi kalau kita sarapan itu bisa mengurangi rasa lapar itu lah. Jadi kita mesti tetap bisa konsen dan bisa melakukan aktivitas sampai nanti akhirnya ketemu makan siang. Ya, Gitu. soalnya lumayan panjang ya jarak dari pagi ke makan siang. Oke, kalau dari Lili gimana? Kalau dari aku sebenarnya sarapan atau nggak sarapan ya, sarapan itu penting. Cuma banyak juga orang yang bilang sarapan itu nggak penting karena itu tuh kayak mungkin menghabiskan waktu ya, karena sarapan tuh sebenarnya nggak sepenting itu daripada kita harus merelakan waktu kita untuk sarapan, karena ada hal-hal lain yang emang harus kita kerjain. Misalnya
ngantor lah atau ngampus yang mepet gitu jadwalnya. Tapi menurut aku, balik lagi aku setuju sama Sasa kalau sarapan itu penting. Oke, jadi Selain tadi Sasa bilangnya untuk meningkatkan konsentrasi ya. Nah, kalau dari aku tuh selain itu tuh lebih ke pertama sendiri jelas energi dong. betul betul. Dan yang kedua adalah sarapan itu ternyata bisa menjauhkan kita dari berbagai penyakit, teman-teman. Iya, contohnya nih ya, nenek aku tuh punya mah kronis karena dulunya itu jarang banget sarapan dan menganggap sarapan itu tidak penting. Dan mungkin dari nenek aku yang kondisinya seperti itu, aku jadi trauma gitu ya. Jadi aku pokoknya harus sarapan walaupun itu sarapannya sedikit gitu, teman-teman. Oke, berarti walaupun sedikit yang penting sarapan gitu ya, ada buat dasarnya. Oke, nah sekarang nih aku pengen tanya ke kalian. Tadi kan kita juga udah membahas gitu ya, aku udah tanya ke kalian, kalian tuh biasanya kalau sarapan ada yang makannya berat dulu, ada juga yang makan ringan. Tapi aku tuh penasaran, sebenarnya sarapan yang baik itu, sarapan bisa dikatakan baik itu kalau kita tuh langsung makanan berat atau makan ringan-ringan dulu, atau makannya tuh kayak harus full karbo gitu biar kita punya energi yang cukup banyak juga buat memulai hari. Mungkin dari siapa? Lili dulu kali. Boleh. Kalau dari aku tuh, menurut aku ya sarapan yang baik itu 3 doang sih. Apa tuh? Ada serat, ada karbohidrat, dan ada protein. Itu minimal dari aku sih. Kalau bisa sih 4 sehat 5 miliar ya. Lihat. Itu carinya di mana ya? Pengen banget. Ya, kayaknya semua orang mengidamkan sarapannya seperti itu ya. Betul. Cuma kalau dari aku minimal ada 3 ini sih, serat, protein, dan apa tadi? Satunya karbohidrat. Karena karbohidrat itu sumber energi, kalau protein itu sepenting itu sih menurut aku, dan kalau serat itu untuk melancarkan pencernaan aku gitu sih. Oke, kalau dari Sasa gimana, Sa? Kalau dari aku ya bener sih karbohidrat itu penting. Jadi menurut aku kayaknya mending langsung full berat aja. Langsung full berat, langsung karbohidrat. Karena kan tadi benar karbohidrat itu penghasil energi. Yes. Jadi dengan kita makan dengan kandungan yang karbohidrat, jadi kita bisa meningkatkan energi untuk menjalani hari gitu. Bisa kayak susu atau roti gitu. Iya ya, karena ini kan pura-pura bahagia juga perlu energi. Iya. Masuk. Masuk. Oke. Berarti walaupun kita karbohidrat itu penting, tapi harus seimbang juga ya. Iya, betul. Karena di mana-mana yang berlebihan itu tidak Baik. Betul. Nah, sekarang aku nih agak pengen sedikit curhat ke kalian. Karena kan aku ngerasa kayak berat badanku tuh udah semakin bertambah gitu, semakin gesernya tuh ke kanan angkanya. Nah, jadi aku tuh ngerasa kayak aku harus diet. Nah, menurut kalian buat orang-orang yang pengen diet kayak aku, itu apakah masih penting sarapan atau nggak usah, nggak apa-apa? Karena kita tuh masih bisa makan siang, masih bisa soalnya brunch gitu, agak telatan sarapannya. Gimana tuh menurut kalian? Dari Sasa? Menurut aku kalau lagi diet itu tetap perlu sarapan. Karena kalau misalnya kita nggak sarapan, nanti jam-jam 9-10 itu kita malah ngemil makanan-makanan yang nggak sehat, kayak gorengan gitu. Jadi kayak percuma kamu diet tapi nggak sarapan, tapi nyemilnya gorengan. Itu sama aja nambahin lemak dong. Betul sih. Jadi tetap perlu sarapan, tapi dengan sarapan menu yang cocok untuk orang diet, sarapan sehat, mengurangi gula gitu-gitu sih. Oke, kalau dari Lili? Kalau aku setuju sih sama Sasa, takutnya kalau kita skip sarapan malah ngebanyakin lemak ya. Dan biasanya itu kalau misalnya kita diet tuh perbanyakin aja protein gitu. Jadi mungkin yang tadinya nasinya banyak itu bisa dikurangin aja porsinya, terus proteinnya dibanyakin kayak dada ayam atau ya apapun itulah, yang penting protein gitu. Oke, berarti walaupun diet juga tetap harus sarapan ya, cuma mungkin lebih dibanyakin proteinnya. Betul. Oke. Tapi nasi putih bisa diganti nasi merah? Iya, bisa. Ya, betul. Terus kalian ngikutin ini nggak sih, kayak menu sehat menurut kalian itu apa aja? Coba, Menu sehat. menu sehat dan murah. Roti sih sama Roti. susu udah. Nah, oke. Kalau aku nasi dan tahu. Nasi dan tahu, Iya, itu sehat dan murah banget sih ya. Betul. Kadang juga tahu dan jagung. Oke. Betul. Oke, ternyata nggak kerasa ya, waktunya udah cepet banget ngalir. Kita tuh udah bahas seputar sarapan, pentingnya sarapan, sampai mitos-mitos yang udah beredar di sarapan di sekitar masyarakat tuh apa aja. Ini kayaknya kita udah cukup ya, Lia, podcast cukup. untuk ngobrolnya hari ini. Kalau gitu sampai jumpa ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Tapi bentar deh, Bentar. ini kamu kenapa nggak ngomong? Kenapa sih? Kenapa? Nah, kan? Wah. Teman-teman, dia nggak sarapan soalnya. Nih, kalian nih.
contoh langsung ya, kalian mau jadi tim skip sarapan nanti kayak gini guys, bahaya. Mah, tapi kalau misalnya sarapan kebanyakan nanti kebelet. Udah, yuk. Yuk, Pamitan yuk. Dadah. Dadah. Makasih. Bye.